Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di tahun ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan bergantinya tahun, berputarnya waktu, semestinya menjadikan kita sebagai hamba yang selalu mengintrospeksi diri, selalu menghitung-hitung amalan kita yang sudah dikerjakan di tahun-tahun sebelumnya. Sesungguhnya Bapak sekalian, Umar bin Khattab menyatakan, hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab, karena hal itu akan memudahkan dan meringankan hisab nanti di akhirat kelak. Sehingga seorang muslim itu lebih menghitung-hitung amalannya daripada orang yang sedang berbisnis dengan rekan bisnisnya. Dia akan lebih, tanda kutip, pelit dia terhadap waktunya daripada orang yang pelit terhadap hartanya, karena dia tidak mau ada satu waktu yang dilalui tanpa ada kebaikan yang ditinggalkannya, tanpa ada amalan yang dikerjakannya. Pantaslah kalau Ibnu Abbas menyatakan, ma nadimtu ala syai'in kana nadhi ala yawmin ittala'a syamsuhu gharabat syamsuhu wa lam yazid amali. Jadi kata beliau, tidak ada satu hari yang paling aku sesali kecuali satu hari ketika matahari terbenam namun amalanku tidak bertambah. Nah, Alhamdulillah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan juga amalan yang diterima. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak merasa takut, dari jiwa yang tidak merasa kenyang, serta dari doa yang tidak dikabulkan. Nah, insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas tafsir masih di juz amma. Sekarang kita masuk dalam surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams. Seperti biasa, kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, suratnya, lalu kemudian nanti insyaallah kita sedikit demi sedikit akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Nah, surat Asy-Syams ini Bapak sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan namanya adalah surat Asy
Asy-Syams, atau ada juga yang menamakan surat Wasyamsi. Ya, dan ini lebih banyak surat Asy-Syams dinamakan surat Asy-Syams ini lebih banyak disebutkan di dalam buku-buku tafsir, kemudian juga dalam mushaf-mushaf yang beredar. Termasuk dia di dalam hadis, ya, dalam hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan di antara surat yang alangkah baiknya dibaca ketika sholat Isya itu adalah surat Asy-Syams. Jadi dahulu pernah kita ceritakan sekalian, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau ditunjuk menjadi imam bagi kaumnya. Namun kebiasaan Mu'adz bin Jabal, beliau sholat Isya berjamaah bersama Nabi terlebih dahulu. Lalu beliau pulang ke kaumnya. Ternyata ditungguin untuk jadi imam. Begitu beliau jadi imam sholat Isya bagi kaumnya, yang dibaca Al-Baqarah. Nah, bisa dibayangin ya Bapak sekalian, sholat Isya dulu bersama Rasul, lalu pulang ditungguin oleh masyarakatnya, beliau jadi imam, dibacalah Al-Baqarah. Ada salah seorang jamaah karena dia sudah keletihan kerja di siang hari. Orang-orang Madinah itu kan petani Bapak sekalian, ya, rata-rata petani. Mereka letih. Nah, ketika mendengar dan ketika mengikuti sholat Isya bersama Mu'adz bin Jabal yang dibaca Al-Baqarah, akhirnya beliau memisahkan diri. Yang memisahkan diri sholat sendirian. Selesai pulang. Sebagian orang menyatakan laki-laki itu munafik. Lalu laki-laki itu laporan kepada Nabi SAW. Orang-orang mengatakan aku munafik, padahal aku bukan munafik. Aku ini keletihan kerja di siang hari. Begitu ikut sholat Isya berjamaah, dibacanya Al-Baqarah. Kata beliau gini, maka Nabi SAW menegur Mu'adz bin Jabal, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau akan mendatangkan fitnah wahai Mu'adz? Kalau kamu imam bagi kaum itu, ya bacalah surat Wasyamsi, baca surat Wal-Laili idza yaghsha, baca surat Sabbih isma rabbikal a'la, baca surat tadi ya Wal-Laili, seperti tadi. Jadi beberapa surat disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian juga Bapak sekalian, Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi, kalau Imam Bukhari di dalam Sahihnya, Imam Tirmidzi di dalam Jami'-nya, Jami' Tirmidzi, surat ini dinamakan dengan surat Wasyamsi wa Duhaha, dengan awal ayat daripada surat ini, ya, Wasyamsi wa Duhaha. Dan ini juga banyak disebutkan di dalam sebagian buku-buku tafsir. Dan ini Alhamdulillah untuk membedakan katanya antara surat Wasyamsi ini dengan surat-surat yang lain yang diawali dengan Wasyamsi. Karena ada Wasyamsi ataupun ida syamsu kuwirat, gitu ya, sebagainya. Nah, kemudian juga ayatnya ada yang menyatakan surat ini 15 ayat, sebagaimana yang kita lihat dalam mushaf kita, gitu ya, mushaf melalui riwayatnya Hafiz an Asim itu 15 ayat. Tapi ada yang menyatakan 16 ayat. Nah, bukan ditambah, bukan dikurangi, ya. Kita sudah pernah menyampaikannya. Jadi sebagian para ulama berbeda pendapat di mana akhir sebuah surat. Sebagai contoh di sini ayat yang ke-14. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadaddama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Itu kan satu ayat. Jika nanti pendapat-pendapat yang lain, fakadzabuhu fa'aqaruha. Nah, di sini ya ada bisa jadi pemisahnya di sini. Nah, kemudian juga surat ini Bapak sekalian tergolong surat Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah dan di Mekah. Dan surat ini memiliki beberapa kekhususan dari surat-surat yang lainnya. Bahkan tidak pernah kita jumpai di dalam satu surat yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah sebanyak sumpah yang disebutkan di dalam surat Asy-Syams. Allah paling bersumpah dengan 3 kali, gitu ya, ataupun 2 kali, atau bahkan 1 kali.
tapi dalam surat ini Allah bersumpah dengan 11 sumpah berturut-turut. Ini berarti kan ada sesuatu yang sangat agung, ada sesuatu yang sangat istimewa, ada perkara besar, sehingga Allah bersumpah dengan 11 sumpah. 11 sumpah Bapak sekalian. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari makna-maknanya, kemudian apa yang ditunjukkan di dalamnya, rata-rata akan menyebutkan tentang iman kepada Allah, kemudian juga akan kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua Bapak sekalian akan diperoleh dan akan dimudahkan bagi siapa yang pertama kali dia lakukan adalah menyucikan jiwanya. Maka surat Asy-Syams ini tema utamanya adalah dengan penyucian jiwa. Penyucian jiwa Bapak sekalian. Dan Allah tadi bersumpah dengan 11 kali sumpah, menunjukkan bahwa penyucian jiwa itu sangat istimewa, sangat agung, sangat mulia. Kebahagiaan kita, keselamatan kita di akhirat khususnya adalah bergantung kepada kesucian jiwa itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi pada hari itu tidak lagi bermanfaat harta dan juga anak-anak kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat dari kelalaian, hati yang selamat dari kemaksiatan, hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selamat dari noda-noda kemaksiatan dan dosa Bapak sekalian. Baik, kemudian juga yang Allah di dalam Al-Qur'anul Karim secara umum juga kita mendapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala terkadang berkaitan dengan beberapa kelompok manusia yang dijadikan sebagai contoh. Ada kelompok-kelompok manusia yang dibinasakan oleh Allah, ada kelompok yang mendapatkan rahmat dan keutamaan darinya. Nah, dalam surat ini nanti akan diberikan contoh siapa yang suka membersihkan diri, membersihkan jiwa, dan juga ataupun sebaliknya siapa yang tidak mau menyucikan jiwa. Padahal di antara rahmat Allah, Allah sudah mengutus kepada mereka para rasul, Allah menurunkan kitab, Allah tidak membiarkan mereka dalam keadaan terombang-ambing dan terhina ataupun juga tanpa petunjuk sekalian. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada manusia perangkat untuk memahami hal itu semua. Di antaranya adalah akal. Dengan akal inilah manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan ada yang menyatakan seandainya manusia dibiarkan fitrahnya tanpa dinodai oleh godaan-godaan syaitan dan sebagainya, dia akan mengetahui siapa penciptanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Khalaqtu ibadi hunafa." Aku telah menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan lurus, dalam keadaan fitrah bersih. Fa'atathum syayatin fajtalathum. Lalu mereka itu didatangi oleh syaitan, syaitan itulah yang menyesatkan mereka. Kalau dalam hadis lain, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Cuman karena peran orang tuanya lah menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nah, antara dua hadis ini ada benang merah yang bisa kita kaitkan Bapak sekalian. Berarti antara setan dengan orang tua bisa bekerja sama untuk menyesatkan anaknya. Tapi di satu sisi juga ada orang tua yang justru diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah sehingga tidak menjadikan anak-anaknya itu Yahudi, Nasrani ataupun juga Majusi. Dalam hadis barusan juga tidak disebutkan au yuslimani, contohnya menjadikan dia muslim, menjadikan dia mukmin, tidak. Karena pada hakikatnya kita dilahirkan dalam keadaan muslim Bapak sekalian. Nah, billahi kita akan masuk ke dalam ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan sumpahnya wasyamsi
wa duhaha, demi matahari dan demi cahayanya. Sudah dua nih sumpahnya. Wasyamsi, demi matahari, wa duhaha, dan demi cahayanya. Ini menunjukkan keagungan matahari, kebesaran penciptaannya Allah sekalian, bahkan urgensi daripada matahari itu sendiri. Kita tidak mungkin bisa hidup tanpa adanya matahari. Akan juga mungkin Bapak-bapak mengenal ya beberapa manfaat daripada cahaya matahari tersebut, baik bagi kita ataupun bagi bayi-bayi yang baru dilahirkan sebenarnya, kemudian juga bagi tanaman-tanaman, bagi hewan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa matahari salah satu ciptaan Allah yang begitu agung dan memiliki manfaat yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari secara umum, baik dia muncul ataupun dia tenggelam, ya, baik dia terbit ataupun nanti tenggelam, baik dia terlihat ataupun tidak terlihat. Di antara ciri keagungan Allah yang paling nampak salah satunya adalah matahari, Bapak sekalian. Maka nanti ketika ada kejadian matahari terhalang sinarnya karena gerhana, kita dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk segera sholat. Pernah terjadi gerhana matahari di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ketakutan, Bapak sekalian. Lalu beliau memanggil para sahabatnya untuk segera sholat. Sholatnya panjang sekali, tidak pernah dilakukan sholat sepanjang itu, Bapak sekalian. Tata caranya berbeda pula. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan ini menunjukkan bahwa Rasul sangat takut, dan ketika terjadi suatu perkara yang besar maka Rasul bersegera untuk sholat. Nah, kesempatan yang lain insya Allah kita sedikit-sedikit singgung berkaitan dengan gerhana ini, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Termasuk juga Bapak sekalian, di antara ciri dekatnya hari kiamat pun semakin banyak gerhana. Baru kemarin gerhana sebenarnya, ternyata beberapa bulan selanjutnya gerhana lagi. Kemudian juga banyak kejadian. Terkadang kita pernah merasakan dalam satu tahun itu beberapa kali gerhana, gitu ya Bapak sekalian. Nah kemudian juga Bapak sekalian, hafizahumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan matahari, Allah yang menciptakan alam, Allah juga yang menciptakan manusia dan sebagainya. Maka Allah memilih, ya Allah memilih dari ciptaan-ciptaan itu yang dijadikan sebagai sumpah. Ini adalah khusus bagi Allah dalam arti ini. Kita sebagai hamba tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Wallahi, contohnya demi Allah. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah musyrik. Itu dalam hadis. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka aw kafara. Faqad kafara aw asyraka. Jadi siapa yang telah bersumpah dengan nama selain Allah, dia kufur atau dia musyrik. Nah, lalu bagaimana dengan Allah? Allah itu bersumpah dengan apa yang dikehendakinya. Allah bersumpah dengan langit, dengan bumi, Allah bersumpah dengan matahari, bulan, Allah bersumpah dengan waktu, Allah bersumpah dengan buah tin, buah zaitun dan sebagainya. Allah memilih, Bapak sekalian. Nah ini juga peringatan dan sama-sama kita ingatkan Bapak sekalian, tidak boleh kita bersumpah demi Rasulullah SAW. Itu tidak boleh Bapak sekalian. Demi Ka'bah, tidak boleh juga. Ya, sebagai seorang mukmin, kalaupun mau bersumpah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaiknya juga jangan terlalu banyak sumpah. Tidak diminta sumpah, bersumpah. Ini salah satu karakter juga orang-orang yang sudah tidak dipercayai perkataannya, dia banyak sumpah Bapak sekalian. Kalau dalam Al-Quran itu orang-orang munafik. Orang munafik itu banyak sekali bersumpah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Kenapa mereka menyatakan seperti itu? Karena sudah tidak dipercaya lagi oleh manusia. Nah, ya selanjutnya juga Bapak sekalian, matahari itu memiliki cahaya yang begitu besar, tidak Bapak sekalian. Kalau dari sisi ukuran ada yang menyatakan bahwa matahari itu 1,3 juta kali lebih besar daripada bumi. Jadi 1,3 juta
kali dia lebih besar daripada bumi. Anggaplah kalau 2 kali lipat saja sudah begitu besar. Kalau 4 kali lipat sudah besar, 10 kali lipat sudah besar. Ada nggak bapak-bapak yang pernah keliling gitu, keliling dunia dari timur ke barat, dari utara ke selatan, itu seperti Zulkarnain. Zulkarnain pernah keliling dunia, kalau masalahnya hebat mana? Dulu belum ada pesawat, dulu belum ada kereta cepat apa sekalian, tapi Zulkarnain pernah keliling dunia. Nah, coba diukur Bapak sekalian, ataupun juga dibayangkan betapa luasnya bumi ini. Ternyata matahari 1 juta kali lipat lebih daripada bumi. Nah, kemudian juga ada yang menyatakan diameternya saja 1.392.000 itu ya diameternya. Sedangkan bumi diameter itu tadi kilometer apa sekalian ya, 1.392.000 kilometer. Kalau bumi diameternya itu hanya 12 ribuan, 12.742 kilometer. Nah, berarti kira-kira nih kita bisa sampai ke matahari kan? Oh sering Ustaz katanya tiap bulan sekali loh, Masya Allah itu matahari yang tersebar di kota. Kalau itu ya masalahnya orang-orang Indonesia itu hebat-hebat katanya bisa sampai ke matahari gitu. Nah, yang kita maksud di sini matahari yang di angkasa itu apa sekalian ya. Nah kemudian juga apa sekalian, matahari juga jaraknya dari bumi itu sekitar 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Dari sini ke Jeddah berapa ribu kilometer? Ya baru ribuan atau puluhan ribu. Ini 150 juta kilometer menuju matahari. Selanjutnya Bapak sekalian, berkaitan dengan panasnya matahari. Ini silakan nanti bisa diperdalam di dalam tafsir ilmi barangkali ya, tafsir ilmi, dan dibahas secara detail berkaitan dengan matahari itu, baik dari belahan-belahannya, cahayanya, jaraknya dengan bumi dan sebagainya. Jadi kita sampaikan saja secara sekilas bahwa panasnya matahari itu mencapai 10 juta derajat Celcius seperti ini ya. Nah, saya bacakan di sini. Yaqulul ulama, para ilmuwan menyatakan inna hararata syamsi tatafawat katsiran ma baina hararatiha inda sathiha wa ma baina hararatiha fi markaziha. Jadi panasnya matahari berbeda antara ujungnya ya, tepinya dengan inti daripada matahari itu. Ada yang menyatakan panasnya matahari di tepiannya, di tepi mataharinya itu, di ujung matahari 5.500 derajat Celcius. Ya, jadi tasil ila 5.500 derajat mi'awiyah. 5.500 derajat Celcius. Adapun panasnya di inti matahari tadi disebutkan ila 10 malayin derajat mi'awiyah, 10 juta derajat Celcius. Makin tengah makin panas gitu. Nah, dan kita semua yang hidup di atas muka bumi ini tentu sangat membutuhkan cahaya daripada matahari. Dan di antara ilmunya Allah meletakkan matahari dengan jarak yang pas daripada bumi. Tidak terlalu dekat sehingga mudah terbakar, tidak terlalu jauh sehingga terlalu kedinginan. Planet Pluto contohnya, ataupun planet yang paling jauh gitu ya dari matahari itu, maka tidak layak dihuni salah satunya karena terlalu jauh dari matahari. Nah lalu kita jadi mengingat Bapak sekalian kejadian di akhirat, matahari didekatkan oleh Allah hanya 1 mil. 1 mil itu sekitar 1,7 kilo lah Bapak sekalian. Dari Danaman mana nih? Komsen yang ke Telkom mungkin ya.
Ini kalau hitungan kita, hitungan dunia gitu ya maksudnya ya. Kalau 1 mil di kita ya segituan. Kita kok ada matahari gede kan gitu sekali. Nah, kita pada hari kiamat itu akan berkeringat sesuai dengan amalan masing-masing. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya itu sampai di telinganya, ada yang sampai di lehernya, ada yang sampai di pinggangnya sekalian, ada yang sampai di betisnya, ada yang tidak berkeringat. Dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya. Ada juga hadis yang menyatakan pada hari kiamat kelak kita akan dinaungi oleh sedekah kita. Di dunia kita bersedekah apa nih Mas sekalian? Sebanyak itulah nanti yang akan menaungi kita di hari kiamat kelak. Nah, Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi cahayanya. Mataharinya dijadikan sumpah, cahayanya juga dijadikan sumpah. Allah. Kemudian berkaitan dengan sumpah berkaitan cahayanya ya, wadduha. Di sini awasyamsi wadduhaha. Ini berkaitan dengan 2 hal minimal. Yang pertama cahaya matahari itu sendiri, di mana cahayanya membelah kegelapan. Setelah pekatnya malam, maka terbitlah cahaya siang. Dan ingat, matahari pun adalah makhluk Allah yang sangat taat dan tunduk kepada perintah Allah. Tidak pernah matahari mogok kerja, tidak pernah matahari telat walaupun hanya 1 detik, gitu. Bahkan nanti matahari itu disebutkan dalam hadis, matahari setiap kali terbenam dia pergi menuju arsy. Ya, setiap kali terbenam itu dia sujud di bawah arsy, lalu meminta kepada Allah, ya Allah, terbitkan aku dari barat. Ternyata Allah menyatakan, terbitlah kamu dari tempat biasa terbitmu. Sehingga terus seperti itu sampai suatu hari nanti matahari akan meminta izin kepada Allah, ya Allah, terbitkan aku dari barat, dari tempat aku terbenam. Maka Allah menyatakan, wahai matahari, terbitlah engkau dari mana engkau terbenam. Maka nanti matahari terbit dari barat, Bapak sekalian. Dan itu adalah sudah tanda kiamat besar. Semua manusia menyaksikannya. Sudah tidak ada lagi alasan Bapak sekalian untuk bertaubat pada hari itu. Taubat sudah ditutup pintunya. Tidak akan lagi diterima orang yang taubat pada hari itu. Dan setelah matahari terbit dari barat. Ini peringatan bagi kita, muhasabah bagi kita agar kita segera bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari barat ya. Kemudian ada juga yang menyatakan berkaitan dengan cahaya matahari ini adalah berkaitan dengan panasnya, katanya dengan panasnya matahari. Dan tadi ada beberapa manfaatnya. Baik ya Allah, ini wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi cahayanya. Lalu ayat yang kedua, wal qamari idza talaha, demi bulan ketika mengiringinya, mengikutinya. Matahari terbenam, lalu terbitlah bulan, dan cahayanya bulan adalah pantulan dari matahari. Di sini pun Allah berfirman ataupun Allah bersumpah dengan bulan itu sendiri. Nah, adapun bulan dikaitkan dengan bumi, maka bisa dikatakan jauh lebih kecil katanya ya, lebih kecil daripada bumi. Ada yang menyatakan aqal min juz'in min 50 juz'an, lebih kecil dari 50 bagian bumi. Bumi dibagi 50, nah bahkan lebih kecil lagi. Ada yang menyatakan seperti itu. Kemudian juga bumi ataupun bulan, bulan ini mengikuti cahaya matahari. Kemudian juga dia berputar sebagaimana bumi itu juga berputar. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayataini, famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsyira." Kami jadikan malam dan siang itu 2 tanda keagungan Allah. Lalu kami hapus tanda malam. Tanda malam itu apa Bapak sekalian? Bulan. Jadi kami hilangkan cahaya bulan, lalu
firman-Nya, "Wa ja'alna ayatan nahari mubsyira." Kami jadikan cahaya ataupun alamat tanda siang itu terang benderang. Ketika datang siang, maka bulan sudah tidak lagi terlihat cahayanya, Bapak sekalian. Wal qamari idza talaha, demi bulan ketika mengiringinya. Para ulama menyatakan di antaranya adalah Al-Farra, seorang ahli tafsir, dan juga yang lainnya menyatakan demi bulan ketika mengiringi matahari, ya, mengiringi cahaya matahari. Maka dalam bahasa Arab, Bapak sekalian, di antara makna tala itu mengiringi, artinya tala yatlu tilawatan. Kita sering mengucapkan mari tilawah Al-Quran. Dinamakan tilawah, Bapak sekalian, bukan sekedar membaca, tapi harus ada yang mengiringinya. Maksud mengiringinya itu apa? Kita baca Quran, diiringi dengan memahami, diiringi juga dengan mengamalkan. Terus gitu ya, ada iringan-iringan yang selanjutnya. Sehingga kalau kita hanya membaca satu huruf, tidak dikatakan tilawah. Atau mungkin kita hanya sekedar membaca tapi belum memahami, bisa jadi belum dikatakan tilawah, baru sekedar qiraah, Bapak sekalian. Tadi bedakan kalau dalam bahasa Arab itu antara qiraah dengan tilawah. Sama-sama diterjemahkan membaca. Tapi kalau dalam bahasa Arab, membaca satu huruf itu dinamakan qiraah. Tapi ketika merangkai huruf dengan huruf, kalimat dengan kalimat, kemudian ayat dengan ayat, surat dengan surat, bahkan diiringi dengan pemahaman, pengamalan dan selanjutnya, itulah tilawah. Masya Allah, itulah tilawah. Nah, di sini pun wal qamari idza talaha, demi bulan ketika mengiringinya, mengiringi matahari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau juga menyatakan annal qamara yaji'u ba'da syams, bahwa bulan itu datang setelah matahari. Ketika bumi gelap, kata beliau ya, kemudian juga matahari sudah terbenam, maka datanglah bulan. Bulan menempati kedudukan matahari dengan cahayanya yang redup gitu, ataupun dengan cahayanya yang indah. Jadi perbedaan antara cahaya matahari dengan cahaya bulan. Kalau cahaya matahari panas, Bapak sekalian, silau. Kalau cahaya bulan tidak panas dan tidak menyilaukan. Dalam ayat lain nanti kita akan dapatkan Rasulullah SAW disifati dengan sirajan wa qamaran munira, gitu ya. Siraj itu matahari, qamaran munira itu kan bulan yang sangat terang benderang. Kenapa Nabi disifati langsung dengan dua cahaya tadi, matahari dan bulan? Nah, Bapak sekalian, karena Rasulullah SAW cahayanya sempurna seperti cahaya matahari, namun sifat cahayanya itu menenangkan seperti cahayanya bulan. Ada nggak di antara kita yang sanggup melihat matahari dalam waktu yang cukup lama? Dilihatin terus matahari, kan tak kuat, Bapak sekalian. Tapi kalau bulan, cahayanya itu memang indah, ya, Masya Allah. Bagi mereka yang berjalan di malam hari, pada waktu itu jarang sekali penerangan kecuali melalui bulan itu. Nah, wal qamari idza talaha, kemudian wan nahari idza jallaha, dan demi siang ketika terang benderang. Siang di sini cocoknya dan pas gitu ya ketika disebut matahari, karena memang siang ini juga adalah salah satu penyebabnya karena terbit matahari. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Maksud idza jallaha adalah ketika menyingkap, ketika menampakkan apa? Menyingkap kegelapan malam, Bapak sekalian. Nah, tapi ada juga yang menyatakan ketika matahari itu menyingkapkan kegelapan sehingga terlihatlah siang yang begitu terang benderang. Ada juga yang menyatakan idza jallaha adalah menyingkap bumi, ya, menyingkap bumi sehingga jadi terang dan benderang.
Nah, kemudian juga Bapak sekalian, wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, dan demi malam ketika menutupinya, menutupi cahaya tadi yang terang benderang, menutupi cahaya siang Bapak sekalian. Yughattil arda fatudlim, gitu ya. Jadi dengan datangnya malam maka diselimutilah bumi ini dengan kegelapan, sehingga menjadi gelap. Kita juga pernah menyaksikan barangkali bapak-bapak pun gitu ya, ketika berada di pesawat, ketika sudah memasuki waktu sore Bapak sekalian, di atas mungkin masih kelihatan cahaya-cahaya, tapi ketika mulai kita akan landing, Bapak sekalian, ternyata seakan-akan ada awan yang tebal menutupi siang itu Bapak sekalian, sehingga ketika kita turun sudah gelap. Nah, ayo termasuk juga di Burj Khalifah ya, di Tower Khalifah itu yang di Dubai itu, di atas masih terang Bapak sekalian, tapi di bawah sudah gelap. Itu ketika datang waktu maghrib. Ini salah satu ciri bahwa kita datangnya malam sudah diselimuti Bapak sekalian, diselimuti oleh malam. Nah, lalu bagaimana nanti buka puasanya? Jadi ya, kalau yang di lantai paling atas masih terang, di bawah sudah ada. Gimana Bapak sekalian ya? Ya, anggaplah masjid ini 100 lantai, di lantai yang ke 100 masih terang benderang gitu. Di bawah di sini sudah pada takjil Bapak sekalian, bahkan sudah ada. Itu gimana hukumnya? Kata para ulama, yang ikut daerahnya gitu ya. Walaupun di atas masih kelihatan terang, tapi di bawah sudah ada, ya ikut saja. Termasuk bagi mereka nanti yang berpuasa di kutub ataupun di daerah yang mana siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan. Kuatnya kalau puasa 6 bulan? Jangan 6 bulan itu Bapak sekalian ya. Mungkin hanya beberapa hari lah. Kalau nggak minum 3 hari aja Bapak sekalian, itu minimal masuk rumah sakit. Barangkali ada yang mau nyoba, jangan minum 3 hari aja Bapak sekalian. Kalau cepat ya itu termasuk cepat. Maksudnya pengen segera bertemu dengan Allah gitu kan itu. Jangan minum. Kalau makan masih bisa kuat, insya Allah seminggu sampai 2 minggu itu insya Allah kuat. Kalau nggak makan, asalkan minum gitu ya Bapak sekalian. Nah, kalau sampai berbulan-bulan gitu, makanya menjadi pembahasan fikih. Ini kita siap nih karena 6 bulan siap. Gimana? Maka mengikuti daerah yang terdekat Bapak sekalian. Kalau semuanya puasanya daerah terdekat itu 15 jam, dan kamu puasanya 15 jam. Nah, kembali ke sini. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Jadi demi malam ketika menutupi cahaya siang ya. Ini juga isyaratnya adalah menuju kepada sinar, menuju kepada cahaya dan cahaya itu Bapak sekalian. Wa ja'ala al-qamara fihinna nura, kami menjadikan bulan itu bagi malam gitu ya, cahaya, ataupun menjadikan bulan yang bercahaya Bapak sekalian. Nanti berkaitan dengan hidayah juga diibaratkan cahaya. Kita bisa berjalan karena ada cahaya juga ya sekalian. Kalau sempurna cahaya kita, maka dengan yakin dan dengan mantap kita melangkahkan kaki. Tapi kalau cahayanya redup, cahayanya bahkan sampai gelap gitu, dia akan kesusahan untuk melangkahkan kaki. Padahal sehat kakinya. Itu adalah gambaran kehidupan kita yang mana kita berdasarkan hidayah atau tidak, berdasarkan petunjuk atau tidak. Lalu di ayat yang kelima ya, was-samai wa ma banaha, demi langit dan demi pembangunannya. Ini dua sumpah juga. Demi langit dan demi pembangunannya. Langit juga tidak ada yang tahu berapa luasnya. Dan salah satu tanda kebesaran Allah, langit dibangun oleh Allah tanpa adanya tiang. Kita membangun rumah 2 lantai, lantai kedua kan maksimal ataupun harus ada lantai itu juga ada tiangnya Bapak sekalian ya, ada tiang-tiang penyangga ya. Tapi langit tanpa tiang dan tidak ada keretakan. Ya Bapak sekalian, sehebat apapun manusia ketika membuat bangunan terkadang ada saja yang retak, ada saja yang kurang, ada saja yang cacat gitu ya.
di satu sisi, di satu di satu pojokan dan sebagainya, tapi dalam ciptaan Allah tidak ada yang retak, tidak ada aib. Was-samai wa ma banaha, menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Was-samaa banainaha bi aidin, ya, bi aidin wa inna lamusi'un, demi langit, ya, ataupun was-samaa, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dengan tangan kami, dan kamilah yang meluaskannya. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menciptakan semuanya. Kalau ditanya mana yang lebih hebat, penciptaan kita ataukah penciptaan langit dan bumi? Allah sendiri menyatakan la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Penciptaan bumi dan langit itu lebih hebat daripada penciptaan manusia. Maka pantas nanti di dalam beberapa ayat Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan bagaimana langit dibangun, bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana gunung ditancapkan, dan selanjutnya. Perhatikan, itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama, dari kata ulama yang lain, nggak apa-apa, nggak diikutin juga kata dia. Jadi ada ulama yang nggak berani memandang langit, gitu ya. Ketika ditanya kenapa Anda nggak mau gitu ya, tengok ke langit itu, belum menyatakan saya malu sama Allah. Insya Allah saya malu katanya sama Allah karena punya dosa, karena ada beberapa kekurangan dari dirinya dan sebagainya. Bapak sekalian, maksudnya penyimpangan barangkali yang dilakukan oleh dia. Namun dalam ayat Al-Quran Allah memerintahkan, coba perhatikan tuh langit itu. Nanti bapak-bapak kalau rihlah, kalau orang bilang healing katanya, jangan sekedar healing apa sekali. Coba perhatikan tanda-tanda kebesaran Allah di samping kita. Nah, kemudian Allah was-samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Sebelum ke wal ardi wa ma tahaha, langit seperti juga sudah kita maklumi bersama terdiri dari 7 lapis. Masing-masing langit itu ada yang menjaganya. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-7. Maka Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, setiap kali mau memasuki langit, maka pasti minta izin. Malaikat Jibril mengetuk, Assalamualaikum, sampai penjaganya bilang, siapa? Jibril. Loh, siapa yang bersamamu itu? Yang bersamaku Muhammad, kan dia sudah diutus. Sudah. Akhirnya marhaban, selamat datang orang yang paling baik, ya. Dibukakan pintu langit naik ke langit yang kedua, sama seperti itu. Minta izin, ada penjaganya. Ya Allah, terus ya sampai langit yang ke-7. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, dan selanjutnya kemudian langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sekalian, itu dikasih seperti itu, dan jaraknya kan masing-masing 500 tahun perjalanan. Tapi karena mujizat Rasul, maka hanya bisa ditempuh hanya dalam sebagian malam saja. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Hanya sebagian malam saja, hanya beberapa jam saja gitu ya. Nah, kemudian wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan demi penghamparannya. Jadi setelah langit Allah menyebut bumi. Kalau tadi setelah matahari Allah menyebut bulan. Ya, setelah siang Allah menyebut malam. Dan setelah langit Allah juga menyebut bumi. Bahwa kita diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Ya, berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ada tinggi, ada pendek, dan sebagainya. Nabi Allah, nah disinilah nanti letak perbedaan pendapat di antara para ulama dan para ilmuwan yang menyatakan bumi itu bulat atau datar. Itu sudah terjadi perbedaan pendapat dari zaman dulu, Mas sekalian. Sekarang ramai lagi seperti itu ya. Sebagian menyatakan bahwa bumi itu bulat, sebagian menyatakan bumi itu datar. Wallahu a'lam, masing-masing membawakan dalil ya. Cuma lebih mayoritas kalau dari para ulama
yang saya baca gitu ya, mayoritas menyatakan bumi itu adalah bulan. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu mungkin Bapak sekalian. Nanti setelahnya berkaitan dengan jiwa, setelahnya juga berkaitan dengan tazkiyatun nufus, dan itulah inti daripada pembahasan surat Asy-Syams. Sisa waktunya kita berikan kesempatan untuk tanya jawab. Ya. Oke. Ya, silakan. Isi Al-Quran itu antara lain kayak salam Allah, hukum, muamalah, dan cerita. Oleh karena itu Pak Ustaz, ciri daripada Al-Makkiyah itu dan Al-Madinah supaya tidak bisa membedakan turunnya Al-Quran itu, kira-kira supaya pemahaman kita berjalan. Kedua, surat As-Syams itu di samping tadi disebutkan ada orang yang disebutkan dibaca surat atau ada asbabul nuzul yang lain berhubungan surat. Terima kasih Ustaz. Surat Makkiyah dan Madaniyah Bapak sekalian. Yang paling ini dinamakan Makkiyah karena diturunkan sebelum hijrah. Dinamakan Madaniyah karena diturunkan setelah hijrah. Ketika sebuah surat diturunkan di luar Mekah, tapi sebelum hijrah, maka dinamakan tetap Makkiyah. Surat diturunkan di luar Madinah, bahkan bisa jadi diturunkan di Mekah, namun setelah hijrah tetap dinamakan Madaniyah. Lalu ciri-cirinya apa? Di antara ciri-cirinya, surat-surat Makkiyah itu pendek-pendek dan seperti bersajak kalau bahasa kita. Jadi kalau akhirannya ro, ya. Kalau akhirannya nun, kalau akhirannya ba semuanya. Tabbat yada abika wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu sebenarnya bahasanya. Itu di antara ciri Makkiyah. Kemudian banyak sekali ayat-ayat Makkiyah itu berbicara tentang iman. Terlebih adalah iman kepada Allah dan iman kepada kebangkitan hari akhir. Hari akhir itu banyak dalam ayat-ayat Makkiyah. Kemudian juga dalam ayat-ayat Makkiyah itu Mas sekalian, tadi berkaitan juga dengan tazkiyatun nufus, berkaitan dengan penyucian jiwa, berkaitan dengan kisah, ada juga dalam ayat-ayat Makkiyah. Tapi kalau berkaitan dengan kisah, sebagian ada juga yang Madaniyah. Contoh kalau yang kisahnya Makkiyah, cerita tentara bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah, itu Makkiyah. Kalau yang Madaniyah kisah apa? Kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi itu, Bapak sekalian, ataupun Ashabul Kahfi itu diturunkan di Mekah ya, dia itu termasuk Makkiyah. Nanti ada cerita-cerita yang lain yang justru juga diturunkannya di Madinah, tapi juga banyak di Mekah. Jadi yang barakallahu. Jadi intinya biar memudahkan itu, salah satu ciri Makkiyah itu banyak pemisah-pemisahnya. Jadi maksudnya ayatnya pendek-pendek, kemudian seperti bersajak. Kemudian kaitannya iman baik kepada Allah, kepada hari akhir, atau rukun iman yang lainnya. Kemudian kalau ditanyakan apakah surat Asy-Syams ini ada sebab turunnya? Setahu saya surat Asy-Syams tidak ada sebab turunnya, Bapak sekalian. Jadi diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW tanpa sebab. Ada dua pembagian surat itu. Yang pertama diturunkan karena sebab tertentu. Yang kedua tidak ada sebab tapi Allah turunkan. Karena kita perlu untuk memahaminya, perlu untuk mengetahuinya. Barakallah. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi sempat disinggung perihal perbedaan pendapat ulama mengenai bumi itu bulat itu datar. Saya tanyakan apakah kalau kita berkeyakinan kepada satu pendapat itu, apakah itu misalkan kita berkeyakinan bahwa yang ayat ini bumi serta penghamparannya, jadi kita berkeyakinan bahwa bumi itu datar. Apakah itu mempengaruhi tauhid kita di mana kita kepada Allah atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah di antara perbedaan pendapat yang boleh diutuskan ini. Jadi kalau kita meyakini salah satunya, kalau yang tidak berpengaruh kepada tauhid kita, tidak berpengaruh kepada keimanan kita, dan nanti di akhirat pun Allah Subhanahu wa taala kan tidak akan bertanya secara detail, menurutmu bumi datar apa bulat? Nah, itu juga pertanyaannya yang ditanyakan nanti di akhirat, kamu sholat apa enggak? Kamu ibadah sama siapa? Ya. Jadi ada waktu, jadi boleh saja berkaitan dengan hal ini silakan. Dan benar di antara dalil yang berpendapat bahwa bumi itu datar, ini salah satunya. Ya, wal ardi menetapkan tohara ya, dua tohara. Jadi demi bumi dan demi penghamparannya, mereka berdalil dengan ayat inilah sehingga menyatakan bumi itu datar. Walaupun sekalian itu masing-masing memiliki dalil, masing-masing memiliki dalil. Allah alam misalnya, jadi tidak berpengaruh kepada keimanan. Termasuk contoh yang tidak berpengaruh kepada keimanan itu. Ustaz katanya kalau kita tidak tahu warna anjing ashabul kahfi, apakah berpengaruh kepada iman? Tidak, rasanya. Yang tidak berpengaruh. Mau warnanya itu coklat, warna putih, apapun nggak tahu pun nggak apa-apa. Termasuk juga Nabi Adam memakan pohon larangan, bentuknya kayak gimana? Wala taqrabu hadhihi syajarah, itu bentuk pohonnya kayak gimana? Wallah akan bisa saja. Kita nggak tahu dan tidak akan ditanya dan tidak ditanya. Tahu nggak pohon apa? Tidak tahu. Nah, itu tidak berpengaruh. Kemudian tongkat Nabi Musa, kita tahu bahwa Nabi Musa bawa tongkat dalam Al-Quran disebutkan. Wa matil kabiyamini kayak Musa, Musa itu apa di tangan kananmu? Dia asaya atau waktu alaiha wa ahushu bin ala badami wa dia biha ma'arif buha. Ini tongkatku. Ya, ini tongkatku. Dan kira-kira tongkat itu dari pohon apa? Dari pohon jati, dari pohon mangga, nangka, tidak tahu pun nggak apa-apa, tidak berpengaruh. Nama anak yang dibunuh oleh Khidir, Nabi Khidir kan bunuh anak kecil, siapa namanya? Potong, bujang, asep, atau apa? Cacar, dan sebagainya. Anda nggak perlu cerita, termasuk hari ini boleh. Silakan mau meyakini yang mana, yang penting berdasarkan dalil ya. Ada lagi mungkin? Hari sudah mulai meninggi. Dan insya Allah kita ketemu lagi di bulan yang akan datang, berarti di bulan Syawal ya. Insya Allah ini bulan Rajab, bulan Haram, Allah depan bulan Syaban, terus setelah itu Ramadan. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.